Nah, kita sekarang masuk pada materi grup isometri ya. Langsung saja di sini ada definisi 6.2, yaitu suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong, dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S, komposisi itu disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi, artinya untuk setiap A, B elemen S itu A komposisi B komposisi S. Yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S, artinya untuk setiap A, B, C itu elemen S. Dalam kurung A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Yang ketiga, ada unsur identitas untuk setiap anggota S, artinya untuk terdapat E elemen S, untuk setiap A elemen S itu A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S, artinya untuk setiap A elemen S itu terdapat B elemen S, atau bisa dibilang A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. Nah, misalkan S adalah himpunan transformasi dan bundaran adalah operasi komposisi, apakah S, bundaran itu merupakan grup? Maka dari itu kita harus mengecek dulu dipenuhi atau tidaknya keempat aksioma menggunakan teorema-teorema yang udah dibahas pada modul terdahulu. Nah, aksioma 1 kita ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 bundaran T1 itu adalah juga transformasi. Oleh karena itu, T2 bundaran T1 itu elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma 2. Kita ambil T1, T2 dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Jadi, aksioma kedua itu dipenuhi. Untuk aksioma 3 ada transformasi identitas I yang definisi IP sama dengan P. Untuk setiap P itu elemen bilangan V. Jadi untuk menurut teorema itu eksistensi identitas untuk operasi komposisi itu dipenuhi. Untuk yang aksioma 4 ambil T elemen S. Menurut teorema setiap transformasi mempunyai balikan, maka dari itu T bundaran inverse T sama dengan inverse T bundaran T sama dengan I. Jadi eksistensi balikan itu juga dipenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas itu dipenuhi, maka S, bundaran itu adalah grup. Selanjutnya ada teorema 6.9, himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Ada contoh apabila G himpunan dan yang dimaksudkan komposisi adalah operasinya, apakah G, komposisi itu merupakan grup? Untuk itu kita periksa sebagai berikut. Yang aksioma 1, menurut teorema di atas, teorema bundaran tertutup pada G, jadi aksioma 1 dipenuhi. Untuk aksioma 2, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, operasi komposisi asosiatif, jadi aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3, identitasnya adalah I dengan IX sama dengan X. Kita tahu bahwa transformasi identitas I itu merupakan isometri, jadi aksioma 3 dipenuhi. Kemudian ada aksioma 4, isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi memiliki balikan. Jadi, setiap anggota G memiliki balikan. Dengan demikian, aksioma 4 dipenuhi. Aksioma grup tersebut terpenuhi, maka G, bundaran merupakan grup. Untuk yang selanjutnya ada definisi 6.3. Jika H sub G dengan H tidak sama dengan himpunan kosong, G, komposisi adalah grup. Dan jika H, komposisi grup, maka H, komposisi disebut subgrup.
dari grup G, komposisi. Langsung saja di sini ada contoh 6.3. Himpunan T merupakan himpunan semua translasi, maka T dapat ditulis T sama dengan gamma NaB di mana N bilangan bulat. Dan bundaran adalah operasi komposisi. Periksa apakah T, bundaran itu merupakan grup. Di sini ada penyelesaian untuk aksioma 1. Menurut teorema operasi komposisi tertutup pada himpunan translasi. Jadi aksioma ketertutupan ini dipenuhi. Untuk aksioma 2, menurut teorema operasi komposisi pada translasi itu bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Untuk aksioma 3, translasi gamma NaB dengan N sama dengan 0. Maka gamma 0AB merupakan identitas, sehingga gamma NaB bundaran gamma 0AB sama dengan gamma 0AB bundaran gamma NaB sama dengan gamma NaB. Jadi identitasnya ada yaitu gamma 0AB. Yang aksioma 4, balikan dari gamma NaB adalah gamma negatif NaB, sebab gamma NaB itu bundaran gamma negatif NaB, yaitu sama dengan gamma negatif NaB bundaran gamma NaB sama dengan gamma 0AB. Jadi ada inverse atau balikan untuk setiap translasi gamma NaB, yaitu gamma negatif AB. Karena aksioma 1 sampai dengan aksioma 4 itu dipenuhi, maka T, komposisi atau bundaran itu merupakan sebuah grup. Selanjutnya terdapat contoh 6.4. Perhatikan bahwa himpunan rotasi yang pusatnya titik tertentu dengan operasi komposisi merupakan grup. Nah, di sini kita mempunyai penyelesaian, yaitu apabila R adalah himpunan rotasi yang pusatnya titik tertentu, maka R dapat ditulis dengan R sama dengan rho A, pi, di mana pi-nya itu lebih dari sama dengan negatif 180 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Akan ditunjukkan bahwa R, bundaran itu adalah grup. Dengan aksioma 1, yaitu sifat ketertutupan. Ambil dua rotasi yang pusatnya A, misal rho A, pi 1 dan rho A, pi 2, maka rho A, pi 1 bundaran rho A, pi 2 itu sama dengan rho A, pi 1 ditambah pi 2. Merupakan rotasi dengan pusat A dengan besar sudut rotasinya di antara negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Maka dari itu kita lihat aksioma 2. Asosiatif berlaku pada operasi penjumlahan bilangan real, maka aksioma 2 ini dipenuhi. Untuk yang aksioma 3, ada rotasi identitasnya yaitu rho A, 0. Sehingga aksioma 3 ini juga dipenuhi. Untuk aksioma 4, setiap rotasi rho A, pi 1 itu mempunyai balikan. Jadi aksioma 4 ini dipenuhi. Karena keempat aksioma grup tersebut terpenuhi, maka R, komposisi atau R, bundaran itu adalah grup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.